Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai siang hari ini Allah mesti tetap memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Selawat, bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, persiapan tampil pagi belum ya Pak Ipi? Belum Pak Ustadz, masih jauh. Kita kembali mempertajam materi-materi kita ya, terutama materi-materi khusus yang perlu kita dalami sehingga nanti pada saat kita mulai ayat, kita bisa dengan katakanlah tanda petik dengan gampang, dengan mudah kita bisa mengidentifikasi kalimat tersebut ya, apakah itu kata kerja, apakah itu benda ya. Baik, saya ngulang lagi ya. Oke. Hilang suaranya. Pak, bisa. Tadi menghadap ke belakang, bisa. Ya. Bisa kedengaran suaranya ya, Bu Epi? Kedengaran suara? Dengar Pak. Kedengaran. Bu Ira kedengaran ya? Kedengaran Bu ya. Rompinya kelihatan ya? Itulah. Keren. Oke ya. Udah kelihatan Kembali bagian lagi ke belakangnya. materi. Pamer Bu ya. Ya. Oke, kita belajar ya. Oke, saya kembalikan lagi. Kita belajar gramatikal Al-Quran ya. Apa saja skopnya kemarin sudah diceritakan, saya mengulang kembali ya. Mungkin satu sisi kita bahas sekarang ya. Gramatikal ya. Gramatikal itu ruang lingkupnya apa saja? Ya, oke. Harokat dan pola. Gramatikal itu tata bahasa ya. Gramatikal, grammar bahasa Inggrisnya. Kita buatkan gramatikal itu tata bahasa. Nah, tata bahasa Al-Quran itu apa saja yang kita pelajari, skopnya. Apa aja itu Bu Ju? Kemarin sudah diberitakan. Apa Bu Ju? Apa skop dari perjalanan gramatikal kita? Apa saja yang dibahas dalam gramatikal secara garis besar? Ada dua bagian. Apa kemarin? Masalah apa yang pertama? Harokat dan Pertama masalah Harokat dan pola. harkat. Ada pola. Masalah harkat. Tugas biasanya masalah harkat. Bagaimana seluk-beluk perharkatan ya. Seluk-beluk perharkatan. Perbarisan ya. Jadi itu pertama. Yang kedua apa? Harokat. pola. Yang kedua perpolaan. Nah, jadi dua itu yang biasanya Bu Ju ya. Bu Cici ya. Iya. Semua Bapak Ibu semuanya. Jadi yang kita pelajari pada saat kita belajar gramatikal Al-Quran, yang dua ini aja. Bagaimana harkat, pengaruh dari harkat, bagaimana pengaruh-pengaruh pola. Ya. Nah, adapun kamus itu turun dari semuanya. Ini payungnya. Payung besarnya ini. Nah, dia. Jadi harkat dan pola. Ya, harkat itu kalau dalam bahasa nahu saraf. Nah, ini nahu, ini sarafnya ya. Ini nahu, ini sarafnya. Jadi, bagaimana masalah tentang perharkatan. Kemarin kita sudah bicarakan secara detail. Sekarang saya ulang kembali. Kapan, bagaimana harkat mengatur gramatikal Quran ya? Oke. Sekarang kita coba sebelah ini dulu ya. Yang hapus ini, biar nampak di papan tulis, hapus ini. Nah, sekarang kita bahas harkat aja. Ya. Harokat. Masalah harkat ya. Harkat bahasa kitanya baris ya. Baris.
Baris ya. Saya ambil dulu. Ganti spidol. Baris ya. Nah, pengaruhnya apa itu harkat dan baris? Satu ya. Kita pelan-pelan satu ya. Baris itu ada di kata benda dan ada di kata kerja. Kalau di huruf, baris itu udah given. Huruf hanya kalau dia mati dihidupkan kalau ketemu sukun sama sukun. Dia tidak pengaruh kepada makna, nggak pengaruh pada arti. Tetapi kalau dalam kata benda, harkat dalam kata benda dan kata kerja. Ya, nah, ini yang diatur harkat. Kata benda dan kata kerja. Dalam huruf nggak masalah. Huruf itu paling masalahnya cuman min. Ketemu dengan huruf mati minal lazina. Paling ditambah fathah. Tidak merubah makna. Bal, ada bal, sukun. Ada lagi al-lazina, balil lazina. Itu tidak dalam huruf tidak mempengaruhi arti. Huruf ini cukup dihafal, ya. Dalam huruf tidak mempengaruhi arti. Juga dalam kata benda tidak pengaruh. Hum jadi humu, itu tidak pengaruh. Kum jadi kumu nggak pengaruh ya. Yang kita pelajari sekarang harkatnya adalah dalam kata benda dan kata kerja. Oke, Bu? Ya. Sekarang kita kembalikan deh kata benda. Dalam kata benda, kita ambil satu dulu, kata benda. Dalam kata benda. Kata benda ya. Gimana peranan harkat itu dalam kata benda? Pertama, kita ambil satu rumah ini satu. Harkat itu kan bisa patah, patatain. Pada prinsipnya harkat itu hanya dua ada ya. Patah dan doma. Ya. Patah atau patatain, maka dia sebagai Objek. Objek atau keterangan objek. Bukan objek. Objek atau keterangan Keterangan. objek. Objek atau keterangan objek ya. Nah, kita sudah lihat kemarin ayatnya ya. Yukhadi'unallaha. Kita coba langsung kita praktekkan di ayat ya. Kita cari ayatnya, Bu. Nah, kita lihat baik objek ataupun keterangan objek. Nah, kita coba lihat ayatnya. Kita coba lagi misalnya di ayat Al-Baqarah di ayat 9 ya. Yukhadi'unallaha. Yukhadi'unallaha ya. Yukhadi'unallaha. Nah, ini hanya patah. Ya. Maka dia bersih sebagai Objek. Objek. objek ya. Ada lagi di ayat Al-Baqarah di ayat ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda. Nah, ja'ala lakumul arda. Arda, semua ya. Ja'ala lakumul arda. Nah, firasyan. Firasyan. Ini fathah juga. Nah, ini keterangan ini. Jadi ini bukan lagi jadi objek tapi keterangan. Keterangan dari arda ini. Jadi dia telah menjadikan bumi yang sebagai hamparan. terhampar. Ya. Ini keterangan dari bumi. Jadi ini tidak lagi objek. Objek hanya al-arda. Ini keterangan objek. Keterangan objek. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau patah dia atau patatain bisa objek atau keterangan objek. Oke ya, nanti kita lihat ya. Lain juga ini yang contohnya yang pas. Ada dua patah di situ, ada patah ada patatain sama. Dia fataten karena tidak ada alif lam. Ada alif lam, jadi alif lam dengan tanwin saling menghilangkan. Kalau ada alif lam, tidak boleh ada tanwin.
Kalau ada tanwin, tidak ada alif lam. Ada Ya, selang. al-arda ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Kalau di firasan tidak ada alif lam, tanwinnya muncul. Iya. Wasama'a ada lagi alif lamnya, hilang lagi tanwinnya. Binaan Iya. ada lagi tanwinnya. Ya, ada alif lam, hilang tanwin. Tidak ada alif lam, muncul tanwin ya. Jadi pertama dia sebagai objek atau keterangan objek. Itu yang pertama dalam patah. Oke, Bapak Ibu, ini biar mantap ya. Ini pembenahan, pengulangan, mereview sehingga Bapak Ibu ini pada saat mencari ayat siapa pelaku dari ayat tersebut dengan mudah kita mendapatkannya ya. Jadi lihat kiri, lihat kanan nanti kalau ada kata kerja, lihat kiri, lihat kanan. Oke ya, satu kata benda. Oke, kalau dia berharakat fathah. Kita pindah sini. Sekarang dia berharakat doma lagi. Berharakat doma atau doma time. Maka dia sebagai Subjek subjek atau atau keterangan. Keterangan subjek. nah, subjek ya. Oke. Tadi ketemu di ayat khatamallahu. Khatamallahu ya. Ya khatamallahu. Khatamallahu. Walah. Nah, khatamallahu, maka domah Allahu itu sebagai subjek dari kata Subjek dari pertama. Katakan. khatama. Kata Iya, khatama ya. Oke. Satu lagi kita lihat di ayat 16. Nah, Fama rabihat tijaratuhum. Nah, mau lihat? Fama rabihat tijaratuhum. Temu Bapak Ibu? Ya. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Oke? Oke. Coba lihat. Rabihat. Ini kan kita ini objek ya. Itu tadi objek. Nah, sekarang rabihat dia sebagai subjek. Kalau rabihat ini uraiannya apa ini? Bentuknya apa tadi? KL. Maka, ya, siapa pelakunya? Iya. 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 Iya, ya. Akar katanya apa ini? Rabihan. Rabihat. Robiha. Rabihan. Siapa polanya apa? Wala. Pola fa'ala biasa ya. Nah, sekarang siapa iya di sini? Iyanya itu Tijarutu. Ijarah. Tijaratuhum. tijaratuhum. Kenapa tijaratuhum sebagai subjek di sini? Domah. Karena ada tijaratu. Perhatikan tijaratu. Tu-nya itu domah ya. Ya. Iya. Bu Jo, bisa ketemu Bu Jo? Maka pelaku dari rabihat adalah tijaratuhum. Karena kita lihat kalau dia KBM, maka domanya di kata pertama. Kalau dia tidak KBM, ya dia langsung ya kayak Allahun, ada KBM-nya ya Allahu tadi ya. Tapi kalau dia ber-KBM, maka di kata pertamanya itu kita tentukan dia sebagai subjeknya. Jadi pelaku dari rabihat itu adalah tijaratun. Kenapa? Subjek. Itu itu ya. Oke. Kita coba lihat di tempat lain. Ayat 10 juga ada punya tuh. Apa? Ayat 10. Nah, fazadahumullahu ya. Zadahumullahu. Fazadahumullahu maradan. Jadi pada saat Allahu subjek dari kata fazada. Ya, maradannya objek. Maka Allah menambah penyakit kepada mereka. Oke. Nah, ini patah tain, domah tain. Nah, itu yang inti dulu ya Bapak Ibu ya. Patah tain, domah tain. Dia bisa sebagai subjek atau keterangan subjek. Kita lihat nanti siapa objek. Kalau di apa misalnya bisa aja istilah itu subjek pertama, subjek kedua, objek pertama, objek kedua. Itu beda-beda ya. Kita lihat yang penting subjek utama dulu kita lihat di sini. Ini kalau firasan itu sifat ya, dia di keterangan aja. Oke, patah dan domah. Nah, sekarang yang ketiga kasrah. Intinya Al-Quran itu hakikatnya cuma domah dan patah. Bagaimana kalau kasrah? Nah, kalau kasrah kita katakan kemarin ada penyebabnya. Ya. Oke, kita buat lagi. Ini satu patah, dua domah. Sekarang kita ambil yang ketiga, ya. Yang ketiga saya pindah sini.
Bagaimana kalau kasrah? Ketiga kasrah ya. Kalau dia harkat kasrah. Kasrah atau kasratain. Maka di sini ada kemungkinan 3. Pertama, di depannya ada huruf jer. 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 Huruf jer. Kita tahu ya, min, an, ila, ala, itu huruf jer di depannya. Maka kalau depan huruf jer, dia akan kasrah. Nah, untuk identifikasinya kita kembalikan ke aslinya. Apa dia? Apakah domah dia, apa patah? Ya, bisa domah, dia bisa patah aslinya. Itu pertama huruf jer. Yang kedua dia KBM. KBM, kata kedua. Kata kedua Kata KBM. kedua dan kata benda kedua dan seterusnya kalau 3. Nah, untuk ini kita lihat harkat huruf pertamanya aja. Kalau pertamanya domah, maka dia juga domah. Kalau pertamanya fatah, maka dia juga fatah. Karena dia sudah terikat dengan kasrah, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi kalau dia misalnya namanya indallaha, indallahi bisa ya. Indallahi. Nah, maka aslinya dia adalah Allaha. Karena dia huruf kedua, maka dia menjadi Dallahi. Allahi. Nah, ya. Itu jadi dia bisa ke BM kata benda kedua. Yang ketiga, nah ketiga ini objek dari tamarbutah. Objek dari kata benda yang mengandung tamarbutah. Nah, itu tamarbutah. Objek kata benda tamarbutah. Misalnya syarikatun. Misalnya syarikatun. Syarikatun. Itu kalau dia objek jamak ya, objek jamak. Syarikatan, misalnya syarikatan, syarikataini, Syarikatin. syarikataini, Syarika. syarikatin, Syarikatin. ini ya, syarikatin. Jadi dia objek kata benda yang ada tamarbutahnya jamak, objek jamak. Jadi dia kasrah. Jadi kemungkinan kasrah pertama ada huruf jar depannya, yang kedua kata benda menjemuk untuk kata benda kedua dan seterusnya. Kemudian objek jamak untuk kata benda yang ada tamarbutahnya. Itu dia kasrah itu. Di luar itu dia nggak kasrah. Oke Bapak Ibu, itu sudah pertama ya. Ada pertanyaan sini kita lanjut ya. Sekarang kita main betul-betul kita fokuskan ke harkat ini. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan Bu. Nggak ada? Ada Buya Oh. itu kalau ya kalau perubahan seperti apa indaulohi itu kan aslinya apa ya domah ya. Indah, dia patah nih. Kalau Allah itu asli, kalau mau diaslikan Allah, dia setara dengan indah. Karena dia kata benda kedua aja. Buya, saya masih itu apa aslinya itu apakah dia domah, apakah fatah, apakah sebagai subjek atau sebagai objek itu tandanya gimana Bu ya? Ketika indah ini. Ya aslinya itu domah, aslinya itu fatah. Oh itu di posisinya Bu, di posisinya. Dari mana? Posisi. Oh iya Di iya. posisi. Coba kita lihat yang kata benda yang langsung ya. Coba kita lihat di surat At-Taubah mungkin ada ya. Kita coba At-Taubah. Kita cari di At-Taubah yang dekat-dekat yang kita udah kemarin kita ketemu itu. Misalnya kita coba di At-Taubah terakhir kita bahas yang 101 tadi ya. Kita coba lihat di oke, misalnya kita lihat di coba lihat di surat Al-Baqarah 85. Sorry, At-Taubah 85. At-Taubah At-Taubah 85.
Semua, Bu? Wala tu'jibka amwaluhum. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Ini kebetulan ketemunya kata benda sama kata ganti ya. Saya mau cari kata benda sama kata benda. Ya itu apa? Apa-apa ini dulu ya, kita ambil dulu tuh. Nah, sekarang kan wala tu'jibka amwaluhum walau auladuhum ya. Nah, hapus ini dulu ya, saya coba hapus ini dulu. Kita mesti diharkat ya. Kita mencoba mencari yang sama-sama kata benda. Ini kata benda sama kata ganti ya. Saya mencari kata benda sama kata benda dulu. Coba di At-Taubah ayat 78 At-Taubah 78. 88. At-Taubah 78. Oh, 78. Alamul ghuyub. Alamul ghuyub. Alamul ghuyub. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrakum Bahwa alamul ghuyub. wa najm. Alamul ghuyub. Kamu Bu, alamul ghuyub? Ada. Alamul ghuyub. Alamul ghuyubi. Ya. Ketemu. Oke. Ayat Alamul ghuyub ya. Ini di sana itu adalah wa anallaha alamu. Ini alamu ya. Doma. Maka kalau Alamu. dibuat aslinya alamul ghuyubi, ini pasti al-ghuyubu. Al-ghuyubu. Nah, tapi karena dia kata benda kedua, maka nggak bisa dia guyubu menjadi guyubi. Kenapa guyubu? Dia sama dengan alamu ini. Disetarakan dengan alamu dia. Itu Bu ya? Iya. Saya mau coba cari lagi yang kata benda, kata benda yang lain. Jadi kalau dia doma, huruf nikasat, ini sama. Kalau misalnya gini, misalnya Sultan, misalnya Sultan Parmato. Misalnya ya. Sultan ini sebagai subjek, maka Sultanu. Sultanu Parmati ini kan pasti Parmati ya. Sultanu Parmati. Tetapi karena dia kata benda kedua Parmati. Aslinya apa ini? Sultanu Parmatu. Sultanu Parmatu. Tapi bahasa Indonesia kan nggak ada seperti itu ya, Bu? Nggak ada ya. Bahasa Indonesia tidak ada seperti itu, makanya dia tetap, kita tidak pengaruh KBM itu ya. Di sini pengaruh. Jadi lihat huruf pertamanya aja Ibu ya. Apa harkat huruf depannya? Dia ngikut aja. Ini Buya yang sering yang masih itu ya, yang Robi. Nah, itu apa namanya? Yang Robi itu asalnya itu Robun atau Roban. Itu lihat kadang-kadang posisinya, Bu. Lihat posisinya. oh, Kalau Iya, Rabihim misalnya kan. Rabihim. Nah, sekarang posisinya ini sebagai apa nih? Apakah dia sebagai subjek atau objek? Nah, Rabbi ini. Kalau dia sebagai subjek, Rabbu. nah, Robuhum. Sebagai subjek, Abu. Kalau sebagai objek, Rabba. Ini aja itu posisinya. iya masih apa namanya? Masih posisi itu Buya yang masih belum belum dong. Oke, sekarang kita buka mas saya nih. Misalnya contoh ini. Saya buka ayat At-Taubah ayat 72 nih. 72. Coba 72. 72. Coba baca 72. 72 ya. At-Taubah. Wa'adallahu. Wa'adallahu. Nah, oke, sekarang wa'adallahu. Allahunya itu doma. Anggap aja Rabbi itu. Wa'ada Rabbu, katakanlah begitu ya. Wa'ada Rabb. Iya. Wa'ada kalau diurai apa pelakunya? Wa Huwanya itu siapa? Allah. Allah. Allah itu.
Jadi Allah menjanjikan. menjanjikan. Nah, al-mu'minina itu sebagai objek dia lagi. Al-mu'minina sama dengan patah itu. Kalau yang jamak-jamak itu sebagai objeknya begitu, minina. Kalau subjeknya minuna. Jadi mu'minina wal mu'minati. Nah, itu kasrah tadi. Yang mengandung ta marbutah kasrah, maka dia sebagai objek. Oke? Atau keterangan objek. Nah, jadi kalau kita lihat wa andallahul mu'minina wal mu'minati jannatin. Oh, ternyata jannatin ini yang sebagai objeknya. Jadi Allah menjanjikan surga kepada kaum mukmin dan mukminat. Jadi kalau kita ambil sini tuh yang jadi objek adalah jannatinnya itu apa yang dijanjikan? Surga. Kepada siapa? Kepada orang mukmin dan orang yang mukminat. Jadi bisa keterangan objek atau keterangan objek. Dan di sini kita ambil aja dia yang jannatin objek, yang mu'minina wal mu'minat itu keterangan dari objek. Bisa juga dibahasakan subjek utama, objek tambahan. Nah, jadi kalau kemarin kalau Ustaz Kiai Taufik itu istilahnya objek utama, objek tambahan, apa istilah kemarin dia itu? Ada istilah dia. Jadi satu dua, objek satu, objek dua. Jadi kalau kita ambil aja objek utamanya yang jannatin, yang lain itu keterangannya aja ya. Jadi wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Nah, jadi sama dengan itu, Bu. Nah, sekarang yang kita mau lihat yang aslinya. Ah, sekarang ini, Bu, ayat berikutnya ridwanun minallahi. Nah, minallahi asli itu minallahi, Bu ya. Iya. Ayat berikutnya Minallah. coba lihat. Wa ridwanum minallahi ya, kan kasrah itu ya. Akbarun. Aslinya Allah itu apa itu? Allahu. Allahu. Ada min, ada Ya, jam. Allahu akbaru kan doma semua tuh. Ridwanun Allahu akbaru. Keridaan dari Allah, keridaan Allah sebenarnya kan, tapi karena ini pakai kata huruf jar minallahi akbaru. Keridaan dari Allah yang maha besar. Nah, jadi kalau gitu minallahi itu aslinya Allahu itu, Bu, kalau kita lihat di sini. Jadi kita lihat nanti konteks ayatnya aja, Bu. Iya, Kapan dia patah, kapan dia doma. sama ya aslinya. Ya. Ya, Bu ya. Oke. Jadi pertama patah, doma, kasrah. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, itu kata benda ya. Kita masuk yang keempat dalam KBPP. KBPA ya. Yang non fa'ala. Nah, hapus ya. Ini satu posisi subjek objek dan keterangan subjek objek ataupun dari yang tamarbutah tadi. Nah, sekarang yang keempat, pengaruh harkat. Yang jelas dulu ya, Bu ya. Nah, pengaruh harkat yang keempat, KBPA dan KBPP ya, Bu ya. KBPA dan KBPP. Yang polanya non fa'ala. Di luar pola fa'ala. Kita buat non fa'ala ya. Kita mulai dari pola fa'ala. Kalau pola fa'ala, KBPA-nya apa, Bu? Yufa'ilu. Alun ya. Mufa'ilun. Yufa'ilu. Fa'ilun. Fa'ilun. Yufa'ilu. Mufa'ilun. Pada saat di KBPP menjadi Fa'alun. Alun. fa'alun. Alun. Nah, ya. Apa bedanya? Ini. Satu kasrah, satu Patah. 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 Itu peranan harkat ya. Yang lain sama kan? Munya sama, Iya. A-nya sama, belakangnya sama. Yang membedakannya apa? Harkat huruf kedua harkat. Baca kedua. Inilah pengaruh harkat tadi ya. Dia pengaruh harkat pengaruh kepada KBPP dan Kedua. KBPA. Akar kata kedua. Kata kedua. Huruf kedua kata-kata. Itu dampak dari harkat. Bahasa Indonesia apa contohnya, Bu? Ini contohnya ya. Menanti. Dinanti. Menanti lawan menantu. Apa bedanya tuh, Bu?
Ganti Menantu, I dengan U. Ya. Menanti apa artinya? Menunggu. Menantu. Menantu. Menantu apa itu? Keluarga suami istri anak. atau istri dari anak. Beda ya. Begitulah kira-kira dari ini. Kira-kira kenapa kok bisa beda? Kira-kira inilah nih. Menanti, menantu. Nah, jadi kalau berubah, huruf belakangnya berubah pula artinya. Ya, oke. Jadi KBPA, KBPP. Tandain Bu ya, di luar pola non fa'ala ya. Apalagi misalnya contohnya. KBPP misalnya di sini apa? Move. Sini ya, yang KBPA-nya ya. Move ilun. Di sini jadi apa? Move Muf'alun. Muf'alun. Muf'ilun di sini menjadi Mufa'ilun. Muf'alun. di sini misalnya Afala. Ta'ilun. Munzilun. Ta'ilun di sini menjadi ta'alun. mufta'alun. Ta'alun ta'ilun. Mufta'alun. Kasrah menjadi fathah. Hmm. Di KBPP-nya, KBPA-nya kasrah, KBPP-nya patah. Nah, itu pengaruh harkat ya. Kita masih bicara masalah perharkatan. Harkat. Dampak dari harkat berubah menjadi KBPA menjadi PP. Oke. Itu keempat ya. Jadi pertama tadi subjek, doma, objek, patah. Kemudian kalau kasrah dia tergantung nanti konteks ayat. Nah, itu harkat ya. Kemudian kita masuk ke KBPA, KBPP. Oke ya. Sini Bu ya, yang non fa'ala ya. Kalau yang fa'ala kita udah tahu fa'ilun, Fa'ilun. maf'ulun. Maf'ulun. Di sini kita tidak, ini kita hafal aja. Kita tidak bisa mengatakan yang mana nih perubahan harkat dari kasrah jadi domah. Nah, ini fa-nya panjang, ini enggak ya. Jadi ini kita hafal aja fa'ilun dan maf'ulun. Dan jelas dalam pola non fa'ala. Yaitu dalam KBPA, KBPP. Oke, kita berikutnya lagi. Jadi harkat-harkat itu kita perhatikan nanti ya. Kemudian yang kelima, KKL pasif. Bintik-bintik ini kenapa ya? Pasif. KKL pasif. Itu juga pengaruh harkat. KKL pasif. KKL pasif. Kalau aktifnya misalnya aktif ya, ba'asa. Ba'asa itu membangkitkan. Ba'asa. Kalau dia dibangkitkan menjadi bu'isa. Bu'isa. Nah, apa dia nih? Yang patah menjadi domah, yang patah juga menjadi kasrah. Di belakangnya sama. Belakangnya tetap rumus sama. Jadi maka rumus pasif adalah domah kasrah untuk KKL. Maka rumus pasif KKL adalah domah kasrah. UI. Domah kasrah. UI. Domah kasrah. Itu rumus untuk KKL pasif. Domah kasrah itu harkat. Bicara harkat. Bukan lagi bicara kata, tapi bicara harkat. Ba'asa bu'isa. Kataba kutiba. Amara umira. Ja'ala ju'ila. Khalaqa khulika. Nah, itu berarti diciptakan. Nah, itu dia harkat KKL pasif. Berikutnya dia juga di KKSAD pasif. KKSAD pasif. Sama. Kalau ini sama dengan KBPA. Ini KSAD karena KBPP itu diikuti dengan KSAD. Ini sama. Di luar fa'alanya ya. Misalnya pola af'ala KSAD aktifnya apa itu? Yuf'ilu. Maka masihnya menjadi yuf'alu. Kalau pola misalnya pola tafa'ala
Tafa'ala, Ya taf. kakak sadenya apa? Ya tafa'alu. Ya tapa alu. Ya tafa'alu. Maka pasifnya apa? Ya You. Ya Ilu. You. Tafa'ilu. ya Alu. You tufa'alu. Oh, yufa. You tu. tapa alu. Domanya, doma fatah. You tufa. Huruf keduanya pasti fatah. Huruf kedua katanya fatah. You tufa'alu. Yutaf. Yutaf. Yutu. Doma. Doma. Kalau pola fa'ala pasti aktifnya kan yufa ilu ya. Wa ilu. Fa ilu menjadi yufa Wa alu. fa Yufa'alu. kasrah menjadi fatah. Menjadi Kasrah jadi fatah. Nah, contoh yang ininya yu-nya semua sama. Kalau pasif itu yu semuanya. Doma semuanya. Nah, dimainkan dari huruf keduanya. Dia sama dengan KBP di pola di luar pola fa'ala. Kalau tafa'ala, mutafa'alu. Cuma di sini dia tu. Sorry, patah ini. Ya tafa'alu. Ya pasifnya kita lihat tuh. Kita lihat materi sebentar. Ya tafa'alu. Kita lihat materi nih. Bentar. Ya. Halaman 25. Halaman 25 ya. Tapa alu. Tafa'ala. Tapa alu. Ilu kalau tafa'ala. Sadenya ya. Kami ke sadenya kalau tafa'ala. Iya betul ya. Yutafa'ilu. Tafa'ala. Ala Yutafa'alu. bukan ilu kalau Yutafa ya. Yutafa'alu ya. Betul. Ta ya. Iya. Yutafa'alu. Jadi ya tafa'alu menjadi yutafa'alu ya. Ta tetap patah. Itu kasade. Pengaruhnya ke KKL pasif, kasade pasif ya. Berikutnya kita masuk pengaruh alif itu masuk kepada yang ketujuh, harkat alif penolong. Nah, harkat alif penolong. Buya, Harkat alif penolong. boleh tanya Buya? Bertanya dulu. Silakan. Itu bulai yang di KKL. Yang di KKL itu kan perubahan yang akar kata kedua dari fatah menjadi kasroh kan? UI Ya. gitu. Nah, kalau KKL-nya itu kan identik dengan akar kata yang tengahnya barisnya bukan fatah, perubahannya gimana? Ini alima. Misalnya Alima. 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 Iya. Maksudnya kan jadi olima. Olim. Olima. Alima menjadi olima. Oh, berarti yang kedua nggak berubah ya? Dia pasti kasrah. Kalau dia kasrah tetap kasrah. Kalau dia patah jadi kasrah. Kalau dia muat jadi kasrah dia. Oh, Misalnya saluha. iya. Saluha. Kan ini domah nih. Pasifnya Bapak suliha. Li. Suliha. Dia pasti kasrah. Yang keduanya harus kasrah. Domah kasrah. Itu rumusnya. Oh, kalau aslinya itu akar kata keduanya kasroh, berarti yang pasifnya tetap kasroh juga. Ya. Dia tetap kasrah bukan karena kasrah di akar katanya, tapi karena rumus pasifnya. Oh. Mau patah, mau kasrah, mau domah, kalau dia pasif maka jadi kasrah dia. Ya, makasih Bu ya. Contohnya udah Oke. ada. Iya. Oke, kakak saya dia pasif tadi udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke 7. Itu harkat alif penolong. Nah, membuat harkat alif penolong juga. Harkat ya, kita kelompokkan semuanya. Harkat alif penolong dalam KKP. Harkat alif penolong dalam KKP. Harkat alif penolong Dalam KKP. alif penolong dalam KKP. Dalam KKP. Ingat Bapak Ibu ya, alif penolong dalam KKP dalam Al-Quran tidak diberi harkat. Tidak diberi harkat ya. Kita yang memberi harkat pada saat kita menguraikan. Ya, alif penolong. Nah, rumusnya ada 3 ya. 3 di sini ya kriterianya. Iya. Nah, coba siapa aja yang 3 itu?
Siapa yang mesti ingat? Bu Cici, silakan Bu Cici. 3 kriteria. Kalau untuk fa'ala, setelah dibuang ciri KKSAD depannya, karena huruf pertamanya sukun, tambahkan alif penolong. Alif penolongnya diperhatikan pada harokat huruf kedua. Ya. Jika huruf kedua, akar keduanya doma, dikasih alif penolongnya doma. Kalau huruf akar keduanya patah atau kasroh, dikasih harokat penolongnya kasroh. Oke, Yang kedua, ya. Oke, yang yang kedua. kedua untuk pola fa'ala, tafa'ala. Nah, itu tidak ada alif penolong, Bu. Nggak ada itu. Tidak ada penolong karena Yang ada aja. ya, Af'ala. karena huruf pertamanya tidak mati. Pola alif. Ya, nggak perlu Ya. ya. Ya, Oke, yang ada ya aja. tinggal Berikutnya, belakangnya aja di Af'ala. untuk pola alif. ketiga, Pola alif. Pola alif. ya af'ala, infa'ala, ifta'ala, ya Pola alif itu sesuaikan itu saja dengan pola disesuaikan alifnya ya. dengan ya harakat alif polanya. Oke, yang harakat ketiga, polanya. Udah itu. ketiga apa? Bukan huruf Jika sia. ada huruf sia di Oh, belakang. ya, Ya. di belakang. Huruf sia Ya, di kalau belakang. Kalau doma, kalau ya kasroh. kalau Ya, wau, huruf sia. Oke, kalau ya ya. fatah atau kasroh Kalau menjadi alif atau ya maka kasrah. Kalau waw doma. Doma. Ketujuh. Nah, itu ya. Yang 8. Nah, di belakang huruf jer ya. Huruf jer. Ya pasti kasrah ya. Kasrah. Kecuali kalau kata-kata yang tidak mempan kena jer. Beberapa kayak hudan. Nah, itu nggak mempan kena jer ya. Ada beberapa kata yang tidak mempan kena jer. Tapi pada prinsipnya belakang huruf jer itu kasrah harkatnya. Oke, nah yang berikutnya KBM ya, kata benda majemuk untuk huruf kata benda kedua dan seterusnya, maka dia harus kasrah. Ya, harus kasrah. Kata benda kedua, kata benda ketiga, kasrah dia. Dan tidak boleh dia sama dengan di depannya, menandakan dia KB. Oke, itu kata benda majemuk ya. Berikutnya lagi Pengaruh itu yang anna, hatta, huruf yang mempatahkan. Nah, itu ya. Huruf yang mempatahkan. Nah, lihat aja huruf-huruf itu. Huruf yang mempatahkan dia mempengaruhi huruf yang mempatahkan dan huruf yang mensukunkan. Mensukunkan. Lama. Itu inna, kalau ini mempatahkan inna, anna. Yang mempatahkan kata benda, yang mempatahkan kata kerja, an, lan. Kalau yang mematikan misalnya lam, Yang mematikan lan. Ya. sukun sama Lam sukun. Nah, itu lama. di situ. Jadi itu yang mengatur tentang perharkatan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tentang harkat ini betul-betul bisa menguasai sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh kenapa ini sukun? Kenapa ini patah? Kenapa ini kasrah? Innallaha, oh ini aslinya Allahu, karena ada inna menjadi fatah dia. Oke? Ya, sekarang kita harkatnya dulu, baru kita latihan ya. Kita tidak, besok kita masuk ulang lagi masalah pola, baru kita pola ya. Di Sabtu besok, Senin kita masuk pola. Sekarang kita masalah harkat aja dulu, kita review ya. Nah, setelah itu kita langsung latihan ayat terakhir kita latihan acak atau latihan apa, BB? Terakhir kemarin An-Nahl 19, Pak. apa? An-Nahl 19. Nah, kita latihan An-Nahl sekarang ya. Terakhir ayat berapa? 19. 20 ya sekarang ya. An-Nahl. Sekarang 20. Terakhir An-Nahl ayat 19. berapa? 19. Sekarang 20 ya. Sekarang 19 terakhir ya. Iya. Oke, saya mau tanya dulu. Coba dibaca An-Nahl 19 oleh Ibu Martim. Coba baca dulu Bu Martim. 19. Ya sebentar dicari dulu ya. An-Nahl surat Surat ke-16. 16 ayat 20 ya. 19 dulu yang terakhir. Iya, iya. Terakhir dulu baca, Bu.
Iya, sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina Lab ya yad'un 19-nya, Bu. Allahu. Allahu. 19 bukan udah. Kan 19. Nah, itu yang mau saya tanya dulu. Kita mereview dulu. Ditanya. Diulang, Bu. Mau review dulu, ulang dulu. Oh, diulang. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya. Temu ya. Jadi wallahu, Allahu ya, Bu Rana. Ibu Rana. Iya, itu Allahu. boleh. Nah, Allahu ya. Iya. Berarti sebagai subjek Iya. dari mana dia? Dari alamu. Ya. Mana alamu? Ya, alamu. Alamu. Ya alamu. Ya. Subjek dari kata Ya. Ya'lamu. ya'lamu. Dia ya, jadi domah dia. Nah, sekarang untuk besok pola ya. Nah, ini pola lagi nih. Besok kita bicara perpolaan. Tapi nggak apa-apa, sedikit aja tersinggung. Ibu Julfa Hamidah. Ya Bu ya. Nah, kata tu'linuna itu polanya apa, Bu? Itu besok nih. Kamu dulu. Tu'linuna polanya. Af'ala. Kenapa Ibu tahu apalah? Domah, sukun, kasroh. Mantap. Kalau tusiruna, pola apa itu? Tusiruna. Polanya Af'ala juga. sama. Fa'ala. Pola apa tusiruna itu? Nah, Pola af'ala juga, Bu ya. Pola Af'ala juga, Bu ya. Af'ala ya. apalah juga. Bojo aslinya apa tuh bojo? Tusiru itu aslinya apa itu? Apa tusirruna? Aslinya apa? Aslinya Tusiruna aslinya tusiruna ya. Karena huruf kembar terjadi pertukaran harkat menjadi tusiruna ya. Tusiruna. Ya, Oke. tusir. Nah, coba diterjemahkan itu Bu Julfa Hamidah. Ya. Wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linuna. Apa terimanya tuh? Dan Allah yang mengetahui apa yang kalian ya. Kalian tampakkan. Tusiru apa itu? Rahasiakan. rahasia. Silakan. Tusiru. Rahasiakan ya. Sir dulu. Sir apa itu sir? Sir itu rahasia, rahasia. Sembunyikan dan apa yang kalian Rahasia. tampakkan, nyatakan ya. Allah maaf. Oke. Main kalian nyatakan. Oke, mantap. Silakan. Lanjut Bu Evi dan Bu Ira latihannya untuk ayat berikut 20 ya. Ya, Silakan. Ustaz. Ya, Masih ada waktu. Silakan Bu Evi. ya, Pak Ustaz. Silakan Bu Ira, yang 20 Bu Ira, Ya Bu. 20. Bu Ratna. Ya Bu Ira, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Wow. Penggalan pertama wa itu bentuknya huruf bermakna artinya dan. Aladina